Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih terlimpahkan kepada kita semua. Masih banyak nikmat yang masih kita rasa, mulai dari nikmat iman, nikmat keislaman, nikmat ketakwaan, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, hingga kaki kita pun masih bisa digunakan untuk berjalan, tangan kita masih bisa digerakkan untuk menggenggam, telinga kita pun masih bisa digunakan untuk mendengarkan, mata kita pun masih bisa digunakan sebagai alat penglihatan, hidung kita pun masih bisa membantu alat pernafasan, lisan kita pun masih bisa digunakan untuk merasakan berbagai nikmatnya makanan dan minuman, dan masih bisa digunakan untuk membantu mengucapkan berbagai kata dan ungkapan-ungkapan. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat yang tiada batas, tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. La in syakartum la azidannakum, dan Allah berjanji kalau kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah ada pada diri kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuk kita semua. Semoga kita di kesempatan malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat yang masih ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin, dan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah memperjuangkan hidupnya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang rela untuk memberikan doa-doa terpentingnya untuk para umatnya, seorang nabi yang ketika akan wafat yang diucapkan adalah ummati ummati, umatku umatku, maka salawat dan salam Allah semoga selalu tercurahkan untuk beliau. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini insyaallah tema kita adalah tetap mendapatkan pahala padahal tidak beramal, ya. Tidak mendapatkan pahala meskipun tidak mengamalkan sebuah amalan. Baik, kita ambil pembahasan ini dari kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 4, ya. Hadis nomor 4 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita langsung saja masuk ke dalam hadis tersebut. Kemudian kita belajar dari para perawi hadisnya, kemudian kita belajar dari hikmah-hikmah yang ada di dalam hadis tersebut. Disebutkan di sini Wan Abi Abdillah Jabir bin Abdillahi Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah. Jadi ini sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari, orang Ansor yang tinggal di Madinah, kemudian menjadi penolong bagi para kaum muhajirin. Berarti beliau adalah penduduk asli Madinah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dan kedua orang tua beliau. Jadi bapaknya juga muslim di sini. Dikatakan qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, ya. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjuangan untuk memerangi kaum kufar, ya. Di sebuah peperangan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang. Masirtum masiron, tidaklah kalian ini wahai para sahabat. Jadi ini ceritanya Nabi di tengah-tengah perjalanan perang, ya. Beliau mengatakan di Madinah, artinya
di asal kota kita itu ada beberapa orang, ya. Tidaklah kalian itu menempuh sebuah perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian menempuh perjalanan melewati lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian, ya. Habasahumul maradu, mereka terhalangi dari tidak bisa ikut kita gara-gara sakit, ya. Mereka tidak bisa ikut gara-gara sakit. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan illa syarakukum fil ajri, ya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan kecuali mereka membersamai kalian dalam pahala. Ini adalah penjelas bagi kalimat di awal tadi, ya, kecuali mereka bersama kalian. Belum jelas maknanya. Maknanya apa? Ya, maknanya ada di hadis yang lainnya. Kecuali mereka bersama kalian bersyarikat dalam pahala-pahala kalian juga, meskipun mereka di Madinah tidak ikut perang, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, tapi dari sahabat yang berbeda, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pernah pulang dari perang Tabuk, ya. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna aqwaman khalafana bil Madinah. Sesungguhnya ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan, tidaklah kita itu menempuh syi'ban, jalan di gunung-gunung, gitu. Wala wadiyan, tidak pula kita melewati lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka juga bersama kami atau bersama kita. Habasahumul udhru, mereka tidak bisa ikut gara-gara ada udhur, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari ini kita dapat 3 maklumat baru, Bapak Ibu. Kita dapat maklumat baru dari hadisnya Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Maklumat baru kita adalah kapan kalimat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau di hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, tidak ada kapannya, pas berangkat atau pas pulang, tidak ada. Tapi di hadisnya Anas bin Malik ada kalimat roja'na, kami pulang, ya. Berarti ini posisinya ketika pulang. Kemudian maklumat kedua adalah perang Tabuk, ya. Ini adalah perjalanan perang Tabuk. Berapa perjalanan perang Tabuk? Ya, itu dijelaskan oleh sebagian ulama, atau mungkin kita bisa mencari pakai Google Map misalkan, Madinah to Tabuk, ya, Madinah ke Tabuk itu berapa jauh perjalanan, ya. Dikatakan bahwasanya Madinah ke Tabuk itu sekitar 682 km, ya. Kalau ditempuh perjalanan pakai Google Map katanya 134 hari, ya. Berarti kalau di total 260-an hari beliau berada di perjalanan, ya. Dan ini di perjalanan pulang Nabi SAW menyampaikan hadis ini, ya. Baik. Kemudian maklumat yang ketiga, kita mendapatkan maklumat bahwasanya bukan hanya karena sakit saja seseorang bisa tetap mendapatkan pahala dari amal yang tidak dia lakukan. Seseorang yang mendapatkan udzur, ya, itu bisa mendapatkan pahala amalan yang tidak bisa dia lakukan, ya. Udzur itu apa? Ya, udzur itu banyak, ya, bisa sakit, bisa safar, ya, bisa hal-hal lainnya yang artinya itu udzur diakui oleh syariat. Maka ketika kita tidak bisa mengamalkan, maka kita masih bisa mendapatkan pahala, ya. Ya, ini ibarat sebuah hadis yang lainnya seperti idza maridul abdu aw safar, apabila seorang hamba itu sakit
atau seorang hamba itu sedang bersafar, tidak di daerah tempat tinggal aslinya, ya. Maridul abdu aw safara balahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka akan dituliskan pahala untuknya, ya, seperti saat dia itu mukim, tidak sedang safar, dan saat dia itu sehat, ya, akan diberikan pahala semisal. Ini kalau dia terbiasa melakukan amal-amal soleh, ya. Tapi misalkan tidak melakukan amal soleh masih bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ini kejadian ini hanya sekali, ke Tabuk kan hanya sekali, ya. Bagaimana cara mendapatkan pahala ini? Nah, ini akan kita bahas kesempatan malam hari ini insyaallah. Baik, itu adalah dua hadis yang akan kita bahas. Sebelumnya kita akan membahas yang pertama, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat yang luar biasa, sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat belajar dan bisa meriwayatkan sekitar 1540 hadis, ya, dari wasallam. Jadi ini sahabat yang luar biasa, ya. Ya, bisa membuat ilmu itu 1540. Beliau itu juga semangatnya luar biasa, ya. Sampai di usia tua itu semangat untuk mencari meskipun hanya satu hadis, dan berjalan selama 1 bulan, ya. Jadi beliau itu untuk berjalan 1 bulan dapat berapa hadis? Satu, ya, satu hadis saja. Ibaratnya Bapak Ibu berjalan ke sini itu sudah dapat 2 hadis ini tadi, ya. Tapi Jabir bin Abdullah jalannya itu 1 bulan, ya, ke Syam untuk mendapatkan 1 hadis, ya. Ini luar biasa, perlu dicontoh oleh anak-anak muda sekarang mendapatkan ilmu, perjuangan yang seperti itu demi ilmu, nanti itu akan berefek di masa depan kita, ya. Punya ilmu banyak, ya, punya yang banyak, ya, pengetahuan itu akan akibat baik di masa depan kita, ya. Baik, ini sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau rela untuk menikah dengan seorang janda. Jadi beliau itu ketika menikah tidak cari gadis, ya, cari janda. Tujuannya apa? Untuk ngurusi adik-adiknya Jabir bin Abdullah ini. Kenapa kok seperti itu? Karena bapak, ya, itu wafat perang Uhud, ya. Di perang Uhud bapaknya Jabir wafat, sehingga ada adik-adiknya yang harus diurusi oleh Jabir. Jabir tidak bisa, maka mencari yang sudah janda, kemudian diminta untuk mengurusi adik-adiknya itu. Ya, ini adalah bisa melaksanakan banyak tugas yang lainnya. Ya, baik, ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Perlu kita contoh beliau dalam mencari ilmu. Tadi Anas, sahabat yang Sallallahu atau mendidiknya, ya. Beliau mengatakan, ya, jadi beliau itu menjadi pembantu Nabi itu di umur 10 tahun dan berlangsung beliau alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah bertanya, wahai Anas, kenapa kamu melakukan ini dan kamu tidak melakukan ini. Jadi Nabi nggak pernah bertanya pertanyaan seperti itu. Ini perlu kita contoh untuk kita ketika muda, ya. Jangan bertanya kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan ini, ya. Lebih baik langsung dengan kalimat penugasan, ya. Nak, kalau bisa kamu lakukan ini saja. Kalau bisa kamu nggak usah melakukan seperti ini saja. Ini Anas bin Malik, ya, merasa selama 10 tahun tidak pernah ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Ya, ini adalah cara berkomunikasi dengan anak. Kemudian Anas bin Malik ini juga seorang yang mendapatkan doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW mendoakannya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini perlu dicatat oleh para bapak dan para ibu untuk mendoakan anak-anaknya, dan boleh juga untuk mendoakan diri sendiri. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkailah apa yang Kau anugerahkan kepadanya. Maka kata Anas bin Malik berdasarkan doa ini, ya, fa wallahi innama lilakatsir, demi itu benar-benar. Dalam sebuah riwayat disebutkan hartanya itu gara-gara kormanya dalam 1 tahun itu berbuahnya 2 kali. Padahal secara normal korma itu berbuahnya dalam 1 tahun hanya 1 kali. Ya. Wa inna waladi wa walada waladi ayatadu nahwinati. Ya. Dan aku beserta cucu-cucuku itu kurang lebih ada 100 orang. Ya. Bahkan beliau mengatakan saya sudah menguburkan 100 orang dari anak dan cucu-cucuku. Ya. Jadi sudah puluhan anak dan cucunya, artinya umurnya berbarokah dan panjang. Baik, ini seorang Anas bin Malik, ya. Beliau juga orang yang sangat semangat dalam beribadah, ya. Dan sholatnya itu paling persis dengan sholat Nabi SAW. Nah, kalau kita juga sholat, ya bagus untuk mencontoh bagaimana cara dalam sholat. Dikatakan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi, ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaimin. Ya. Tidak ada seorang yang salatnya itu semisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya Ummu Sulaim. Yang dimaksud adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu ibunya namanya Ummu Sulaim. Baik, kemudian semangat beliau ini kalau sholat malam itu sampai kakinya berdarah-darah, artinya lama berdirinya. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, kana Anasun yusolli hatta tara qadamahu daman. Anas bin Malik itu kalau sholat sampai kaki keluar darah. Mimma yutilul qiyama, gara-gara sholat beliau itu panjang dan lama. Ini semangat para dan beliau berhasil meriwayatkan 2286 hadis, ya. Jadi sangat banyak sekali. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini di antaranya adalah yang pertama, ini terhadap sebuah statement yang pernah kita sebutkan, bahwasanya kita pernah menyebutkan ta'allamun niyata innaha ablagu minal amali. Ada perkataan dari seorang ulama, belajarlah niat karena niat itu lebih penting daripada, ya, lebih penting daripada amalan. Kenapa? Karena tidak amal bisa. Kalau tidak tahu ilmu tidak bisa seperti ini, ya. Ya. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan dalam kitab Fathul Bari, annal lugu biniyatihi ajral amili idza mana'ahul udhru 'anil amali. Seorang hamba itu bisa mendapatkan pahala orang yang beramal, orang yang beribadah dengan niatnya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah dengan niatnya. Ketika dia terhalangi udzur untuk amal tapi dia punya niat tekad kuat untuk beramal, maka akan diberi pahala, ya. Dan sebagai contoh misalkan saat kita dahulu, ya, di masa-masa pandemi kita tidak boleh sholat tarawih. Orang yang ini, ya, bisa mengatakan, ya Allah, ya, seandainya tidak ada aturan dari pemerintah larangan untuk sholat tarawih, pasti saya akan sholat tarawih di masjid. Maka dengan niatnya itu dia akan diberi pahala, ya, akan diberi pahala sholat tarawih di masjid. Luar biasa, ya. Orang yang tidak jadi umroh, ya. Orang yang tidak jadi umroh, ya, sudah melakukan usaha-usaha, sudah daftar, qadarullah wa masya'a fa'al, ya. Ada misalkan kayak kemarin pandemi, akhirnya tidak bisa berangkat dan dia wafat di tengah-tengah pandemi misalkan. Kalau dia punya ilmu ini,
dia tetap bisa mendapatkan pahala umrahnya. Ya Allah, kalau tidak ada aturan ini, tidak ada pandemi, saya harusnya sudah bisa berangkat umrah. Maka saya berharap pahala darimu, ya. Dapat pahalanya. Tidak jadi haji misalkan juga sama, ya. Tidak jadi haji, wah qadarullah ini ada peraturan yang umur segini tidak bisa berangkat. Itu tahun lalu. Tahun ini alhamdulillah yang umur tua pun masih bisa diberangkatkan, ya. Intinya apabila niatnya itu hal-hal lainnya, mungkin akan susah gelar di masyarakat agar dihormati dan lain sebagainya, tentu akan ada masalah. Tapi kalau niat ini tidak bisa melakukan, tidak bisa, ya, maka dapat pahala. Baik, kemudian saya ingin menyampaikan perkataan Imam An-Nawawi, berikan statement bahwasanya semakin seseorang itu sedih, seseorang itu menyesal karena tidak bisa beramal, maka dapat pahalanya semakin besar. Kita ulangi lagi, apabila tidak bisa melakukan sebuah amalan dan dia pengen dapat pahalanya, kok gara-gara dia tidak bisa beramal ini kali dia menyesal, kenapa saya tidak bisa seperti itu, ya, maka pahalanya yang didapat akan semakin besar. Beliau mengatakan, fi hadzal hadisi fadilatun niyati, di dalam ini ada keutamaan tentang niat fil khairi, dalam kebaikan. Wa anna man nawal ghazwa wa ghairuhu minat ta'ati, dan bahwasanya orang yang berniat untuk berangkat perang ataupun amalan-amalan lain dari bentuk ketaatan, ibadah-ibadah lain, salat, haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya, fa'arada lahu udhr, ya, kemudian ada udzur yang menghalangi dia dari ibadah tersebut, mana'ahu, ya, hasala lahu thawabu, maka dia bisa mendapatkan pahala niatnya, ya. Wa annahu kullama aktsara minat ta'assufi ala fawati dzalika, setiap kali dia itu semakin menyesal kenapa tidak bisa melakukan amalan tersebut, wa tamanna kaunahu wa nahwihim, dan dia itu sangat pengen untuk bisa melakukan amal ibadah tersebut yang dia ada udzur di situ, kalbuhu, maka pahalanya akan semakin besar, ya. Pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu. Ini kalimat Imam Nawawi ini, ya, perlu untuk kita renungkan, ya, untuk kita pikirkan, ya, gimana cara memperbesar pahala tersebut. Karena yang namanya pahala nanti kalau wafat itu sesuatu yang sangat berharga, harta kita yang paling mahal, ya. Sebagai contoh misalkan, ya, misalkan ibu-ibu, ya, yang tidak bisa puasa, bagaimana biar bisa mendapatkan pahala puasa? Mau puasa kok malah haid, ya. Maka semakin dia menyesal dan semakin dia berharap untuk bisa melakukan itu sebenarnya, maka pahalanya semakin besar, ya. Pahalanya semakin besar. Tapi kalau dia kok malah bahagia, alhamdulillah saya haid sekarang, berarti saya tidak usah puasa, saya bisa makan sepuasnya, maka bisa jadi tidak dapat pahala sama. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah hari ini saya haid, saya tidak bisa puasa, seandainya saya tidak haid, ya Allah saya akan berusaha untuk berpuasa, dan sebenarnya saya sangat ingin sekali bisa melakukan ibadah puasa, maka dia dapat pahala, dan pahalanya semakin besar sesuai dengan sedih dan menyesalnya tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini itu ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 92, dan kita akan lihat praktek bagaimana sahabat yang ketinggalan di Madinah itu sedih, ya. Bagaimana mereka itu sangat ingin untuk ikut berangkat bersama Nabi SAW, ya. Ini yang membuat
mereka mendapatkan pahala, dan dengan kejujuran itu Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan sebuah ayat. Jadi kalau kita mendapatkan pahala harus yang disampaikan di surat At-Taubah ayat 92. Jadi berangkat perang Tabuk, ya, Nabi SAW mempersiapkan segalanya. Dari bait disediakan, ya, pendanaan disediakan. Dari sahabat-sahabat yang kaya, ya, juga disediakan, ya. Mungkin Abdurrahman bin Auf mengeluarkan sesuatu, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, ya, yang kaya-kaya, bahkan mengeluarkan sedekah-sedekah mereka sehingga bisa ikut perang Tabuk. Dan disebutkan di hadisnya Ka'ab bin Malik, sahabat itu yang membiayai dirinya sendiri untuk ikut berangkat perang Tabuk ini, ngeluarin dari tabungannya. Wah, saya harus ngeluarin dari tabungan saya sendiri ini. Nyiapkan kendaraan-kendaraannya sendiri, ya, persiapan senjata-senjata sendiri di prosesi perang Tabuk itu. Nah, ada masyarakat yang tidak mampu dari penduduk Madinah. Mereka datang kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya wahai Rasulullah, ya, saya tolong ya, diajak untuk berangkat perang Tabuk ini, ya. Tapi kami memang orang tidak punya, wahai Rasulullah, yang tidak punya bekal, tidak punya pembiayaan untuk tetap berangkat, gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini dalam surat At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Ya. Tidak berdosa orang-orang yang punya uzur untuk tidak bisa ikut perang Tabuk. Begitu juga tidak berdosa kepada orang-orang yang mendatangimu, mereka meminta kepadamu agar engkau membawa mereka untuk ikut perang Tabuk. Kemudian engkau, wahai Nabi, ya, mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi, mohon maaf Pak, ya, saya sudah tidak bisa lagi untuk membawa Bapak. Ini pembiayaannya, ya, alokasi anggarannya sudah tidak cukup, ya. Kalau Bapak ikut nanti tidak bisa, makannya bagaimana, kendaraannya bagaimana. Takutnya kalau nanti seperti itu ada kekurangan, ya nanti kita malah kacau dalam perjalanan, ya. Ini kita dapat dapat pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertawakal tapi realistis, gitu. Karena kalau hanya bertawakal saja tanpa ada pertimbangan, ya bisa jadi ya udah ayo ikut saja. Gimana nanti makannya? Wes, nanti pokoknya tawakal aja kepada Allah. Misalkan seperti itu, ya harusnya sudah bisa ikut. Tapi kenapa ini tidak boleh ikut? Nabi mengatakan la ajidu ma'ahmilukum alaihi. Tidak, kemudian delik-delik, wes Nabi nggak oleh ya aku melu perang. Saya melu karun delik-delik lah. Jangan sampai Nabi melihat saya, misalkan saya tetap akan ikut perang, misalkan. Dilakukan para sahabat. Mereka kalau sudah mendengar perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah itu yang dilakukan. Dan hendaknya itu yang kita contoh, ya. Disabdakan beliau, yaitu yang kita contoh. Ini sahabat tidak kemudian delik gitu, kemudian wah saya niat besok saya tetap akan ikut, ya. Yang penting Nabi tidak tahu, saya akan delik-delik, gitu, ya, oleh mereka. Tapi mereka apa yang terjadi? Ya, mereka pulang, tawallau wa ayunuhu minad dam'i hazanan, dan air mata mereka itu menetes terus, ya. Mereka sedih. Jidu ma yunfikun, karena mereka tidak mendapati adanya sponsor yang bisa mendukung mereka untuk berangkat perang Tabuk, ya. Ya, ini adalah cara Bapak Ibu
bagaimana kita bisa mendapatkan pahala padahal kita tidak mengusahakan atau tidak melakukan amalan tersebut, ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan pahala itu, kita harus punya niat, ya. Harus punya niat. Ya Allah, seandainya tidak ada uzur ini, saya akan melakukan ibadah ini, ya. Sebagaimana biasanya dulu ketika saya masih muda, saya bisa melakukan ini dan bisa melakukan itu. Seandainya saya tidak tua seperti ini dan banyak uzurnya, saya tetap akan berusaha untuk melakukan amal tersebut, ya. Dan kemudian sekali sekarang saya sudah tidak bisa melakukan amal ini. Seandainya saya masih kuat, saya akan berusaha untuk melakukan amalan tersebut. Nah, itu setiap hari andai-andai seperti itu, ya. Setiap kali dia mengatur niatnya seperti itu, dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Tapi kalau tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan sebuah amal soleh, ya, maka ya tidak dapat gitu, tidak dapat pahalanya. Jadi harus ada keinginan, dan kalau ingin pahalanya semakin besar, maka rasa menyesalnya ini harus semakin diperbesar, ya. Tapi harus dicatat juga, jangan sampai kesedihan, rasa penyesalan ini malah membuat kita tidak produktif, ya. Malah sering andai saja, tapi tidak berpikir kira-kira saat ini saya bisa melakukan amalan apa, ya. Malah cuman berandai-andai terus, maka ini juga sesuatu yang tidak baik, ya. Kemudian juga di sini kita perlu memberikan penekanan bahwasanya meskipun seperti itu, ya, kita harus tetap punya keridhaan dengan takdir, ya. Kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada dalam hati kita, ya, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memutuskan bahwasanya saya harus melakukan seperti ini, maka saya ridho dengan ketetapan-Mu. Ya Allah, ternyata saya sudah tua seperti ini, punya udzur ini dan itu, saya ridho dengan ketetapan-Mu. Seandainya saya masih muda, saya masih kuat, saya ingin melakukan amal ini, ya. Ini adalah cara agar kita bisa mendapatkan pahala meskipun kita tidak beramal. Dan ini penekanan dari perkataan diri. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini dari sisi materi. Apabila maka dipersilahkan. Baik. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Juga tidak ada, Bapak-bapak juga sudah tidak ada. Kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan malam hari ini sampai di sini. Saya harap ini menjadi ilmu yang bisa diaplikasikan meskipun sepertinya ini sesuatu yang abstrak. Jadi kalau di praktek itu gimana merakitnya? Coba nanti Bapak Ibu praktek untuk malam ini, misalkan malam, ya, malam setel alarmnya, ya, kemudian minum yang banyak biar pengen kecil nanti di tengah malamnya atau di jam 2 jam 3-nya, ya. Kemudian pesan sama istrinya biar dibangun. Dia tidak bisa bangun setelah berusaha maksimal seperti itu, maka dia sudah mendapatkan sholat malam, ya. Kemudian praktek lagi sholat duha. Wah, pagi-pagi pengen sholat duha, sudah wudhu, sudah pakai mukena dan lain sebagainya, tahu-tahu ada tamu yang datang sampai sholat duhur sehingga tidak bisa sempat melakukan sholat. Tapi itu, ya, bisa mengaplikasikan hadis ini dan mengaplikasikan, maka dia tetap dapat pahalanya, yaitu
yang tentunya akan membahagiakan kita, dan kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sistem ini luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu itu kerja kepada sebuah perusahaan, ya. Bu, ya. Apabila Bapak ada unsur tidak masuk kerja, atau Bapak Ibu ibu-ibu sehingga harus di 3 bulan, ya, maka ibu tetap mendapatkan gaji, potongan apapun, remunerasinya tetap dapat, gaji pokok dapat, dan tunjangannya tetap. Kira-kira kita bahagia sekali, ya, terus potongan meskipun kita ada udzur, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Terutama apabila kita bisa memperbesar itu. Ibu-ibu itu masuk sebenarnya, maka tiga semakin ditingkatkan misalkan. Wah, itu bentuk balasan itu adalah real seperti ini, sesuatu yang kita lihat dengan mata, bisa kita pegang dengan kita pasti akan sangat bahagia sekali. Tapi saat ini yang kita bahas itu adalah sesuatu yang abstrak, bisa dipegang tangan juga tidak bisa, tapi yang bisa melihat itu hanyalah hati-hati kita, ya. Seorang yang beriman dengan gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Bisakah kita itu menjadikan sesuatu yang abstrak ini, sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa kita pegang ini benar-benar nyata dalam diri kita? Semakin ini kita rasakan, maka kita akan bahagia dengan hadis ini. Tapi kalau kita belum bisa merasakan ini, rasanya hadis ini biasa-biasa saja. Karena tadi ini bentuknya abstrak, ya, dan yang berperan penuh di sini hanya keimanan kita. Gitu. Wallahu taala alam bisawab. Banyak atas perhatiannya, dan maaf atas segala kekurangannya. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.